Selamat siang, sore, malam, dan pagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Kusuma di sini dalam pembelajaran sosiologi. Nah, sebelum mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah dan pengertian ilmu sosiologi. Nah, sebelum itu, apakah teman-teman di sini teringat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Nah, dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana makhluk individu dan makhluk sosial berkaitan dengan ilmu sosiologi, yang mana ilmu sosiologi ini terbentuk karena adanya pengaruh dari proses manusia sebagai makhluk sosial dan individu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah dan pengertian ilmu sosiologi. Kita akan menyinggung bagaimana sosiologi ini terbentuk pada awal mulanya, dan kita akan membahas tentang definisi dari sosiologi ini menurut para ahli dan akan kita simpulkan secara bersama-sama. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kali ini diharapkan teman-teman di sini dapat menjelaskan sejarah dan definisi sosiologi menurut para ahli dan akan kita simpulkan secara bersama-sama. Tentu saja kita akan berdiskusi bersama meskipun secara tidak langsung. Nanti teman-teman juga boleh untuk bertanya di bawah di kolom komentar Google Classroom. Pertama, sejarah ilmu sosiologi. Awal perkembangannya dulu, sosiologi lahir akibat adanya gejolak yang terjadi di masyarakat akibat dari revolusi Prancis, revolusi industri, dan revolusi Amerika sekitar abad 17 hingga 18 Masehi. Nah, dari gejolak ini muncul berbagai gejolak di masyarakat, permasalahan sosial diakibatkan dari revolusi tersebut. Nah, revolusi ini kan sebenarnya berkaitan dengan penindasan yang terjadi, negara yang otoriter, sehingga masyarakat berusaha lepas dari itu semua. Tadinya kan masyarakat sangat bergantung dengan pemerintah, apa-apa itu disediakan oleh pemerintah karena negara bertanggung jawab penuh dari kehidupan masyarakatnya, meskipun dengan berbagai cara penindasan. Jadi dari sebelumnya itu masyarakat tidak memikirkan apa yang harus dilakukan dan tidak harus melakukan berbagai kegiatan. Nah, setelah terlepas dari jeratan pemerintah, pasca adanya revolusi ini, masyarakat banyak yang tidak siap akan adanya perubahan. Pastikan secara struktur semuanya akan berubah, dari mulai pekerjaan, lembaga, komposisi di masyarakat, semuanya pasti akan berubah. Masyarakat banyak yang lepas dari pekerjaannya, masyarakat banyak yang sudah tidak bergantung dari pemerintah. Akibatnya banyak yang belum siap karena akan adanya keadaan seperti ini. Terdapat kebingungan dalam proses kehidupan sosial, dalam berinteraksi, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Banyak kebingungan di situ, banyak yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari adanya gejolak ini menggugah para ilmuwan pada waktu itu untuk melakukan kajian terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat ini, sehingga terjadi berbagai permasalahan sosial dari faktor revolusi Prancis, industri, dan Amerika tadi. Salah satunya adalah ilmuwan Auguste Comte yang menancapkan dasar ilmu sosiologi pertama dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada abad 1830.
Beliau merupakan salah satu ilmuwan yang mengkaji berbagai kejadian sosial pada saat itu, yang sehingga dapat dijelaskan bahwa kejadian tersebut itu berkaitan dengan ilmu sosiologi. Sampai saat ini Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi dunia. Untuk selanjutnya, pengertian. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius dan logos. Socius berarti kawan, logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi jika digabung, sosiologi adalah ilmu berkawan. Ilmu berkawan ini kan dapat diartikan sebagai ilmu bermasyarakat, ilmu bersosial, ilmu berhubungan antar satu dengan yang lain. Berkawan itu kan berhubungan. Nah, dapat diartikan juga berkaitan dengan orang lain, sehingga secara umum ilmu sosiologi adalah ilmu bermasyarakat. Menurut para ahli, sosiologi berarti menurut Pitiriam Asorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungannya timbal balik dalam masyarakat. Jadi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain dalam proses kehidupannya sehari-hari, bagaimana hubungan antar masyarakat, antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok, bagaimana mereka mempengaruhi satu sama lain sehingga dapat dikatakan mereka itu berhubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, mereka mengartikan ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan proses sosial. Mengenai struktur dan proses sosial akan kita pelajari pada tingkatan selanjutnya. Secara singkat, struktur merupakan komposisi yang membentuk masyarakat yang terdiri dari kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi sosial, peraturan, norma, nilai sosial yang membentuk suatu masyarakat itu. Dan proses sosial merupakan sebuah proses kejadian yang berkaitan dengan struktur-struktur sosial yang ada di masyarakat. Jadi ilmu ini itu menurut Sulaiman Sumarjan dan Sulaiman Sumardi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana lembaga sosial dalam masyarakat itu berproses, bagaimana lembaga sosial itu dipengaruhi oleh masyarakat, mempengaruhi masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Menurut Max Weber, ilmu sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial, yang mana tindakan sosial ini lebih berorientasi terhadap antara satu dengan yang lain. Berorientasi terhadap ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu atau kelompok itu mempelajari satu dengan yang lainnya, bagaimana motivasi mereka, bagaimana mereka memiliki niat dalam hubungan tersebut, bagaimana motivasi mereka dalam melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Kemudian untuk Suryono Sukanto, menurut Suryono Sukanto, ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dalam masyarakat secara umum. Mereka mempelajari tentang kehidupan yang bagaimana masyarakat itu terjadi, bagaimana masyarakat itu berhubungan, bagaimana masyarakat tersebut membutuhkan satu sama lain, bagaimana masyarakat tersebut memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Itu dipelajari menurut Suryono Sukanto. Nah, untuk selanjutnya dapat disimpulkan bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dalam masyarakat yang berkaitan dengan interaksi antar individu dan kelompok, dapat berupa individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dan kelompok. Di sini mempelajari tentang bagaimana individu atau kelompok tersebut berupaya memenuhi kebutuhannya yang berkaitan dengan orang lain, bagaimana mereka berkehidupan sosial
berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu bagaimana teman-teman, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini? Jika terdapat pertanyaan ataupun pendapat, silakan dapat dituangkan dalam kolom komentar Google Classroom di bawah ini ya. Untuk saat ini mungkin cukup sekian saja dari Bapak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran secara langsung atau secara sinkron dengan materi yang berbeda tentu saja. Seperti itu. Mungkin jika terdapat pendapat atau pertanyaan bisa dituangkan dalam kolom komentar ya. Untuk hari ini cukup sekian. Selamat siang, sore, malam, pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.